Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Yoga Sastra Sendita. Pada video kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai pedoman dalam menyikapi bencana di Sumatera. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi. Beberapa waktu terakhir, bencana di wilayah Sumatera menjadi perhatian nasional maupun internasional dan viral di berbagai media sosial. Melalui video ini saya berharap ingin menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman sikap kita sebagai masyarakat, khususnya sebagai mahasiswa dalam menanggapi dan menyikapi bencana. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman dalam bersikap dan bertindak. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi bencana, Pancasila mengajarkan kita untuk satu, memiliki rasa kemanusiaan. Yang kedua, menumbuhkan solidaritas. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keempat, saling membantu tanpa membeda-bedakan. Nilai ini sangat relevan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat akibat bencana alam. Gambaran singkat bencana di Sumatera. Bencana alam yang terjadi di Sumatera seperti banjir dan longsor tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada kehilangan tempat tinggal, gangguan kesehatan, trauma psikologis, terhambatnya aktivitas pendidikan dan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, respon masyarakat sangat menentukan proses pemulihan wilayah saudara kita di Sumatera. Penerapan nilai Pancasila dalam menyikapi bencana. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing, menghargai cara beribadah orang lain, menumbuhkan sikap ikhlas dan sadar dalam menghadapi musibah. Bencana mengingatkan kita bahwa manusia memiliki keterbatasan dan membutuhkan kekuatan spiritual dan lindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya berempati terhadap korban bencana, membantu tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun status sosial, menjunjung nilai kemanusiaan. Contohnya adalah memberikan bantuan relawan dan sekedar dukungan moral kepada korban. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam bencana, perbedaan harus dikesampingkan. Sila ketiga mengajarkan kita untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia, gotong royong membantu daerah terdampak.
tidak menyebarkan hoaks yang memperkeruh keadaan, dan persatuan menjadi kunci utama dalam menghadapi krisis nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan 1. Kepercayaan kepada keputusan pemerintah dan pihak berwenang, tidak bertindak gegabah, menyampaikan aspirasi dengan cara yang bijak. Dalam bencana, koordinasi yang baik sangat penting agar bantuan tepat sasaran. Dek, ngomong dek, adik mau ngomong apa bilang aja, bilang. Adik mau ngomong apa, meminta apa, cepet. Biar abang laporkan. Adik mau minta apa, adik ngomong berdua. Udah cepet. Udah cepet, adik ngomong aja. Hah? Terus? Baju. Terus? Makanan. Inilah fakta yang harus membuka mata warganet, terutama mereka yang hanya menilai dari layar handphone. Sejak hari pertama, seluruh kekuatan negara digerakkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Semua sumber daya dikerahkan tanpa jeda untuk menembus desa-desa yang masih terisolasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim di lapangan bekerja siang malam memulihkan listrik, menghidupkan kembali jaringan telekomunikasi, dan menyalurkan BBM ke daerah yang terputus. Jalur udara, jalur darat, semuanya dibuka, semuanya dikejar, hingga titik-titik yang sebelumnya tak tersentuh, akhirnya bisa dijangkau. Revitalisasi sekolah yang berdampak juga sudah dilakukan, supaya kegiatan belajar mengajar segera normal kembali. Pemulihan infrastruktur dasar mulai berjalan, evakuasi dipercepat, dan bantuan kini semakin lancar diterima masyarakat. Di balik bencana ini, ada ribuan orang yang bekerja keras, bahu-membahu, jauh dari sorotan kamera. Inilah kenyataan yang sering tak terlihat tapi nyata, dirasakan oleh mereka yang diselamatkan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberikan lampu hijau masuknya bantuan asing atau dari luar negeri untuk membantu korban banjir dan longsor. Ia juga memastikan tidak akan mempersulit relawan ataupun bantuan internasional yang akan masuk. Yang jelas, bantuan di luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak dokter-dokter yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Ya, saya sah saja. Tidak ada, mana ada. Dan juga kemarin, saya ada dengar begitu juga. Orang yang mencari mayat-mayat, tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada, semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit? RSUD Aceh Tamiang yang sebelumnya lumpuh total akibat banjir bandang kini kembali bersih dan siap beroperasi bertahap. RSUD Tamiang adalah fasilitas yang paling parah terdampak pasca banjir bandang. Layanan sempat lumpuh total. 35 prajurit TNI pun diterjunkan untuk membuka akses rumah sakit yang terhalang puluhan kendaraan yang terseret banjir. Kodim kemudian menambah kekuatan menjadi 80 personel serta mengerahkan 1 unit mobil damkar guna mempercepat pembersihan RSUD Aceh Tamiang. Kini Kemenkes menyebut layanan IGD di RSUD Aceh Tamiang siap kembali berjalan. Sebagian pasien dialihkan sementara selama proses pemulihan. Walaupun Prabowo sudah mengirim bantuan besar, bahkan turun sendiri ke lokasi banjir. Anehnya, kritik justru semakin ramai di media sosial. Banyak yang bilang pemerintah lambat, katanya baru datang ketika air mulai surut, padahal mereka hanya melihat yang viral.
bukan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dalam 48 jam pertama, TNI, BNPB, dan Kemenhan sudah memecah 3 klaster operasi. 3 pesawat angkut diterbangkan, helikopter diturunkan, jalur-jalur evakuasi dibuka agar warga bisa diselamatkan secepat mungkin. Prabowo juga mengirim 4 pesawat baru untuk membawa logistik dan tim medis. Bahkan dapur MDJ pun disulap menjadi dapur darurat bagi korban banjir. Namun, semua kerja keras itu sering tenggelam oleh komentar warganet. Mereka lupa, di tengah bencana, yang bergerak lebih cepat dari banjir adalah mereka yang tak pernah berhenti berjuang. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pemerataan bantuan, tidak adanya diskriminasi dalam penyaluran bantuan, dan kepedulian terhadap kelompok yang rentan. Keadilan sosial harus tetap dijaga meskipun dalam kondisi darurat. Kembalikan pada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Satu pertanyaan Pak Wali soal bantuan yang dari Uni Emirat Arab itu, informasinya ada yang ditarik dari masyarakat Pak Wali. Apa? Ada ditarik dari masyarakat Kan bantuan. kita kembalikan kepada Uni Emirat Arab. Dikembalikan ya Pak Wali. Kembalikan. Terus yang bantuan yang lain kan kayak kami kan diterjun sampai hari ini belum ada dapat Pak Wali. Informasinya menumpuk dan belum disalurkan Pak Wali. Nanti kami cek di daerahnya di mana biar nanti jangan Kami sampai diterjun kan udah 2 minggu nih Pak Wali, belum ada bantuan sama sekali Pak Wali. boleh nanti kita cek lagi kembali. Mungkin kita Yang dari Arab itu Uni Emirat Arab dikembalikan Pak Wali ya. dikembalikan kepada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan kembali. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima dan mengembalikan. Kabarnya itu setelah ditegur oleh pemerintah pusat dan gubernur itu, makanya kita kembalikan Pak. Apakah betul Pak? Seperti itu ceritanya. Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan juga penyampaian, kita cek ke BNPB juga, ya, dicek juga ke Kementerian Pertahanan, bahwasanya memang melalui koordinasi kita semuanya, ini harapannya untuk tidak diterima dulu. Peran mahasiswa di lingkungan kampus untuk menghadapi bencana. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting antara lain menggalang donasi dan bantuan sosial, menjadi relawan, mengedukasi masyarakat melalui media sosial, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kampus dapat menjadi pusat solidaritas dan pergerakan pedulian sosial. Yang terdampak bencana alam banjir, mohon kiranya dapat menyumbangkan sedikit rezeki. 1.000 atau 2.000 mungkin sangat berharga bagi mereka. Terima kasih atas sumbangannya. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kepada kita kesempatan dan keterbayaan sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Beda halnya dengan saudara-saudara kita yang telah ketimpa musibah, yaitu ujian yang diberikan kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri
cinta. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar teori, tetapi pedoman nyata dalam menyikapi bencana di Sumatera. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih manusiawi, lebih bersatu, lebih bertanggung jawab. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, sudah seharusnya kita menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap tindakan, terutama dalam suatu krisis dan bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara-saudara kita di Sumatera cepat dipulihkan keadaannya.